Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Pasal menjelaskan tentang fardunya wudu. Ada 6 perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul jaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatidah, para senior semuanya, bapak-bapak mahasantri, ibu-ibu mahasantriwati, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Sebelumnya tadi Pak Haji Bahroni menyampaikan kalau disalahkan jangan tersinggung. Sekali lagi, insya Allah saya tidak menyalahkan, membenarkan. Kalau ada yang salah, dibenarkan. Kalau menyalahkan itu bedanya apa? Menyalahkan sama membenarkan. Menyalahkan itu cuma menyalahkan. Yang benar bagaimana? Dia nggak bisa ngasih contoh yang benar. Kan ada itu salah. Terus yang benar bagaimana? Ya pokoknya itu salah. Angel. Ya, kalau membenarkan itu membimbing. Ya, membimbing, ada yang salah dibenarkan pelan-pelan. Kemudian tadi terkait seumpama jenengan kan wajib sholat itu wajib membaca suratul Fatihah, wajib membaca at-tahiyat. Kalau belum bisa, kata Allah, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya semampu kalian itu bagaimana? Kalau jenengan sudah ngaji kok lidahnya mentok, lidahnya ngapak, sudah dibenerin alamin masih tetap ngalamin, lidahnya Jawa Timur sudah dibenarkan alhamdulillah masih alkamdu, sudah dibenerin itu masih susah, berarti sudah mentok. Itu namanya sesuai kemampuan. Tapi kalau yang tidak ngaji, tidak belajar, kok bacanya salah, berarti belum sesuai kemampuan. Aslinya dia boleh jadi mampu, tapi karena tidak mau ngaji, jadi gak bisa. Ini yang salah. Pokoknya kalau masih mau ngaji, kok masih salah, selamat, dimaafkan kesalahannya. Tapi kok kalau salah gak mau ngaji, nah ini yang tidak dimaafkan. Karena bukan bertakwa kepada Allah, tidak sesuai kemampuan. Aslinya boleh jadi mampu, karena dia nggak ngaji jadinya nggak bisa. Makanya sing bener yang jenengan ini, yang bener ya bapak ibu yang masih mau ngaji ini, kata Pak Haji tadi, minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Saya nggak menyalahkan Pak Haji tadi, membenarkan. Karena nanti ada yang kayak dalilin di, kayak wahabi, dalilin di. Oke. Terus kemudian tadi juga penting, ada ngaji nggak boleh pikiran, ada ngaji nggak boleh sholat. Kenapa? Karena memang ngaji itu lebih penting dari semua ibadah. Kalau merokok kenapa kok boleh Gus?
Karena ngerokok tidak mengganggu ngaji. Ngerokok itu malah bukan inspirasi, biar fokus, biar ngantuknya hilang. Beda. Kalau jenengan pikiran sambil denger ngaji, masuk nggak? Nggak masuk, karena jenengan fokusnya ke zikir. Tapi kalau merokok, masuk nggak? Cocok. Itu loh. Kenapa kok boleh merokok tapi nggak boleh pikiran? Karena kalau pikiran ganggu ngaji. Kalau sholat ganggu ngaji. Tapi kalau merokok malah luwih masuk ngaji nih. Jadi bagi perokok ngaji sambil merokok, ngaji kitab ya, bukan ngaji Quran ya. Ngaji kitab sambil merokok ya, itu ya agak ada fadilahnya gitu loh. Ada fadilahnya. Kenapa? Karena menunjang kefokusan. Karena ngaji itu intinya pemahamannya ya. Masa lagi ngaji malah pikiran, itu aneh. Itu namanya tidak menghargai ilmu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kajian kitab takrib atau matan Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin saya bilang kalau saya ingat mau praktek bersiwak, karena kemarin kita membahas tentang siwak. Karena saya lupa, jadi nggak jadi malam ini. Mungkin besok yang perempuan bisa mengingatkan. Besok mungkin mamanya Hikam bisa membawakan gitu loh, supaya terus ibu-ibu bisa WA sore-sore, Mbak Iis tolong bawain siwak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini besok saya maunya aslinya bawa kitab lah, nggak usah dicatat, dimonitor saja. Supaya apa? Supaya kalau saya baca itu jenengan sambil nyimak begitu. Nah, jadi besok coba saya nanti Pak Ustadz Sahel mengirimkan PDF-nya ke grup guru-guru tilawati. Jenengan nurut ya. Nah, nanti supaya di-print ya, di-print kitabnya, kemudian nanti dibagikan. Ya, dibagikan. Untuk ilmu itu wabul botin. Salah satu syarat untuk memperoleh ilmu adalah ada modalnya. Ya, paling tidak modal kitab lah, walaupun tidak nulis. Ya, modal bawa kitab supaya lebih berkah. Tapi ini tidak wajib Pak, tidak wajib ya. Yang jelas lebih bagusnya sambil membawa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Pasal menjelaskan tentang fardunya wudu, ada 6 perkara. Yang pertama kita harus tahu adalah apa itu fardu. Ya, kebanyakan orang bilang fardu tapi nggak paham apa itu fardu. Fardu adalah keharusan, keharusan atau kewajiban. Kewajiban yang harus kita laksanakan ketika berwudu ada 6. Ya. Ada fardu, ada sunnah. Kalau sunnah ini anjuran. Apa? Anjuran. Kalau fardu keharusan, kewajiban. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah boleh ditinggalkan. Kalau fardu nggak boleh ditinggalkan. Ketika kita berwudu ada 6 hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yang harus kita kerjakan. Apa saja? Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Pertama, apa itu niat? Niat adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja berbuat sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Kita mau wudu,
batin kita, hati kita harus niat. Tempatnya di mana? Di hati. Niat bukan di mulut, niat itu di hati. Jadi baca dalam hati, niat saya wudu lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Niat saya wudu lillahi ta'ala. Mau komplit juga boleh. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Begitu. Itu diucapkan di mana? Di hati, bukan di mulut. Bagaimana dengan kalau sebelum wudu kita melafalkan niat dulu, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, itu namanya bukan niat. Itu namanya melafalkan niat. Ya, melafalkan niat. Jadi lisannya mengucapkan kalimat niat, tapi itu bukan niat. Nah, hukumnya apa melafalkan niat? Melafalkan niat hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kenapa kok hukumnya sunnah? Karena melafalkan niat itu mengajari hati, membriefing hati sebelum hati berniat, atau manfaatnya adalah menghilangkan was-was. Kita ini kadang ada yang punya penyakit was-was. Was-was itu ragu-ragu. Ya. Kan ada yang sholat Allah, gak wis-wis. Ya. Gak pas-pas niatnya. Nah, untuk kenapa kok gak pas? Karena hatinya belum siap. Masih kelingan dodolan. Ya, masih ingat jualan. Belum fokus hatinya, sudah keburu-buru niat. Makanya hati ini harus di briefing dulu, diajarin dulu. Caranya dengan kita melafalkan niat. Jadi kalau kita melafalkan niat saya wudu lillahi ta'ala, kita lafalkan, hati kita mendengar gak? Mendengar. Nah, setelah itu ketika kita membasuhkan air ke wajah, hati kita menyebutkan niat saya wudu lillahi ta'ala, bareng dengan membasuh air ke seluruh wajah, bukan sebelum. Jadi niat itu kapan? Ketika kita membasuh wajah. Niatnya wudu ketika kita membasuh wajah. Kita ambil air nih, dilihat. Ini air, kita ambil set. Kemudian airnya ini menempel ke wajah. Ketika air sudah menempel ke wajah, hati kita sudah boleh mulai niat. Niat saya wudu lillahi ta'ala dalam hati, sambil mengusapkan tangannya ke muka, ke wajah. Nah, kemudian yang kedua wajah. Wajah itu mana? Wajah itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, panjangnya. Lebarnya dari unil-unil kuping kanan. Ini namanya apa? Unil-unil. Sampai yang tinggi jenenge apa? Itu di kuping loh, Pak. Apa, Pak? Sama sini. Kalau jefer ini, bukan ini loh. Ini unil-unil ini. Kenapa kok saya namai unil? Karena ucil dia. Nah, ini memang fungsinya untuk pembatas wudu, pembatas wajah. Ya, dari unil-unil kanan sampai unil-unil kiri. Ini lebarnya. Jadi dari atas ini harus terbasuh semuanya. Harus tersentuh air semuanya. Enggak boleh ada sebagian yang tidak terbasuh air. Nah, jadi terus cara mengusapnya, membasuh itu beda dengan mengusap. Ya, membasuh adalah mengalirkan air. Kalau mengusap, membasahi tubuh dengan air. Saya ulangi, membasuh adalah mengalirkan air. Air harus mengalir. Kalau mengusap, cuma membasahi dengan air. Bedanya apa? Harusnya
hadisnya kalau membasuh dari atas ke bawah supaya air bisa mengalir. Kan air ini sifatnya dia dari atas ke bawah. Jadi kalau wudhu nggak boleh dari bawah gini Pak. Ini nggak boleh. Harus dari atas kemudian digosok-gosok sampai ke bawah. Dari atas kemudian digosok-gosok sampai ke bawah. Itu cara membasuh, cara mengalirkan air ke wajah. Ya. Kalau dari bawah ke atas, nah ini takutnya nanti airnya mustakmal atau air bekas basuhan yang bawah. Begitu ya. Nah, terus selain itu yang paling penting cara membasuh wajahnya. Kalau tangan ini sudah nempel ke anggota wudhu, baik itu wajah, tangan dan lain-lain, jangan dilepas sebelum tuntas. Jangan dilepas sebelum tuntas. Karena kalau dilepas, contoh ini habis basuh kemudian ini lepas, kita kembalikan lagi. Ini yang kembali ini sudah air bekas. Mustakmal. Bekas itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya mustakmal. Dan itu tidak boleh digunakan untuk wudhu. Makanya jangan dilepas. Karena air bekas adalah air yang sudah terlepas dari anggota wudhu. Ya, kalau belum dilepaskan tidak dinamakan air bekas, tidak dinamakan air mustakmal. Nah, jadi air langsung ditumpahkan di atas begini, hatinya niat saya wudhu lillahi ta'ala. Tangannya sambil mengusap semuanya, membasuh semuanya sampai bawah. Nah, kemudian ambil lagi, kalau mau 3 kali ambil lagi. Wajibnya berapa kali Pak Bu? 1 kali. Wajibnya 1 kali. Sunnahnya 3. Kalau 2 kali? Nah, ini kalau fikih bisnismen itu sini guys, setengah. Kalau 2 kali atau 4 kali, pokoknya selain 3 kali makruh. Kenapa makruh? Karena memubazirkan air. Ya. Kalau mau 2 kali, kenapa nggak sekali saja? Kalau mau sekalian 2, mending 3. Itu loh maksudnya. Ya, pokoknya Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Gitu loh. Jadi kalau enggak 1, kalau 1 dapat wajib. Ya, kalau 2 makruh. Kalau 3 baru sunnah. Ya, pokoknya kalau enggak mau 3 mending 1. Itu saja. Kalau enggak mau 3 mending 1. Oke. Jadi yang pertama, fardunya wudhu adalah mengusap seluruh niat ketika kita sedang mengusap wajah. Yang usapan pertama, yang basuhan pertama, bukan yang ketiga baru niat ya. Ya, jadi dihitung itu mulai niat. Kalau kita basuh wajah tapi belum niat, nggak dihitung wudhu. Contoh kita sebelum wudhu kita basuh wajah dulu 5 kali sama. Itu nggak dihitung wudhu karena belum niat. Ketika basuhan kita dibarengi dengan niat, maka itu baru mulai basuhan wudhu. Begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Haji, tolong nanti diingatkan kalau ada pertanyaan, ya, itu nanti saya diingatkan. Biasanya saya kalau udah enjoy begini sampai selesai langsung saya tutup gitu loh Pak Haji. Padahal ada yang mau tanya. Yang kedua adalah waghuslul wajhi, yaitu membasuh semua wajah yang tadi itu. Maksudnya niat dan membasuh wajah ini 2 jadi 1. Ya, bareng. Yang ketiga, waghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku.
Berarti kalau sampai siku awalnya mana Bu, Pak? Awalnya sini sampai sini, bukan sini sampai sini. Saya ulangi. Awalnya sini sampai siku, bukan dari siku sampai jari. Boleh nggak kalau dari siku sampai jari? Boleh, tapi tidak sunnah. Tidak dapat kesunahan. Kalau mau dapat kesunahan dari jari sampai siku. Kenapa? Nah, karena Allah bilangnya begitu. Bilangnya sampai siku. Sampai itu berarti finishnya. Finishnya siku. Nah, ini semuanya harus dibasuh. Kena air. Jadi atasnya di sini. Kalau ini keran, semua keran. Dari atas kita basuh, jangan dilepas. Gosok-gosok sampai siku. Wajibnya berapa kali? 1 kali. Oke. Sunnahnya 3 kali. Oke. Kanan kiri begitu ya. Oke. Nanti saya jelaskan tentang sunnahnya bagaimana di bab sunnahnya wudhu. Oke, nanti di bab sunnahnya wudhu. Ini kita masih membahas fardunya wudhu supaya urut. Oke. Kemudian sekarang yang keempat. Tadi yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah wamashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Tadi membasuh, sekarang bedanya apa tadi? Mengalir dan tidak mengalir. Kalau mengusap itu cukup dibasahi saja. Contoh, ini yang barusan jatuh, ini aliran. Kalau tidak ada genangan, ini kan nggak ada genangan ini ya, pasti nggak ada aliran. Ini nggak akan mengalir karena nggak ada. Ini cukup untuk mengusap, tapi nggak cukup untuk membasuh. Syarat membasuh harus ada genangan, karena dengan genangan akan ada aliran. Kalau mengusap tidak harus ada aliran, cukup membasuh. Yang wajib adalah mengusap sebagian kepala. Kepala itu mana Bu? Nah, ini kepala. Sebagian kepala termasuk rambut. Yang salah adalah mengusap sebagian rambut. Itu salah. Ya, bukan sebagian rambut. Kalau yang gundul nggak punya rambut, terus piye? Wudhunya piye? Mengusap sebagian kepala. Oh, terus tadi saya kelewatan, maaf. Wajah tadi kan panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut. Dari tempat tumbuhnya rambut orang normal. Kan ada yang punya dari sini kan? Jangan dibuka nanti silau. Ya. Ada yang tumbuhnya dari ujung-ujung kan ada. Ya. Itu berarti tidak normal. Ya normalnya ya dikira-kira lah ya, mentoknya segini lah dari apa ini? Alis. Dari alis 5 jari lah, itu sudah normal. Ada juga yang rambutnya sampai alis nyambung, Mbak. Itu berarti tidak normal juga. Gitu loh. Jadi dipakai ukuran orang yang normal. Itu saya lupa tadi menjelaskan. Nah, kembali lagi ke mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala mau dia, kalau dia punya rambut berarti cukup dia mengusap. Ini kan sudah basah ini. Diusap. Set, itu saja sudah cukup. Minimal 3 helai rambut menurut mazhab Syafi'i. Ya, kedelai. Tapi kalau rambutnya gondrong atau gondrong guri, nah, atau ibu-ibu, nggak boleh yang rambut yang sudah lewat dari kepala. Contoh rambutnya segini nih, sampai gini. harus tidak keluar dari batas kepala. Yang diusap yang tidak keluar dari batas kepala, ya atasnya begitu. Nah, begitu ya. Jangan sampai mentang-mentang. Nah, ini kalau mengusap 3 helai rambut, berarti yang kalau rambutnya panjang ya sudah begini-begini saja. Kayak orang nyemir sepatu ini. Nah, ini nggak sah. Jadi harus di area kepala. Karena prosedurnya, kewajibannya
sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Oke, kemudian yang kelima adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dua kaki sampai mata kaki. Berarti dari jari sampai mata kaki. Bukan dari mata kaki sampai jari. Sunnah. Boleh enggak? Kalau dari mata kaki sampai jari boleh. Sah, tapi tidak dapat kesunahan. Jadi dari jari ya, sampai mata kaki itu harus dibasuh, bukan diusap. Berarti yang dibasuh tadi apa saja Pak Bu? Wajah, tangan, kaki, 3. Yang diusap kepala. Sebagian. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i. Terus nanti seumpama kemarin kan ada yang tanya, terus kita kalau umroh tuh gimana wudhunya Imam Maliki, Imam Hanafi supaya kita bisa pakai mazhab Maliki dan Hanafi ketika umrah kemarin itu, ya toh? Nah, caranya kalau jenengan melakukan semua kesunahan mazhab Syafi'i, pasti jenengan juga melakukan prosedur mazhab-mazhab yang lain. Yang penting wajib dan sunnahnya semua dikerjakan. Itu makanya caranya gampang. Kalau jenengan wudhunya pakai yang wajib plus yang sunnah semuanya, pasti sudah lintas mazhab itu. Ya, jenengan tinggal niat saja. Niat saya ini wudhunya pakai mazhab Hanafi lillahi ta'ala. Begitu saja. Contoh, mazhab Syafi'i itu tidak ada syarat atau rukun digosok-gosok, ya kan? Tidak ada. Tadi kan 5 niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, yang terakhir urut, tartib, urut itu berarti niat wajah dulu, kemudian tangan. Nggak boleh tangan dulu, baru kaki, baru wajah, itu nggak boleh. Harus urut. Kalau mazhab yang lain Maliki boleh nggak urut? Kaki dulu, boleh. Ya. Tapi kalau Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau Maliki harus digosok. Kalau Syafi'i tidak harus digosok. Tapi menggosok itu sunnah. Begitu loh. Makanya kalau jenengan melakukan semua kesunahan dalam wudhu, pasti juga melakukan mazhab-mazhab yang lain. Jadi caranya jenengan kalau mau pindah mazhab nanti umroh atau haji, wudhunya pakai mazhab Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya semuanya, termasuk mengusap seluruh kepala. Kalau kita yang wajib mengusap sebagian kepala. Kalau Hanafi mengusap seluruh kepala. Jadi seluruh kepala ini harus diusap. Set. Seperti itu. Itu kalau dalam Syafi'i sunnah, kalau dalam Hanafi wajib. Jadi kalau kita melakukan kesunahannya Syafi'i, yang lain tuh ngikut. Itu loh caranya. Makanya pentingnya ngaji itu. Kalau jenengan wudhunya pakai wajib saja, ya, kemudian pindah mazhab Hanafi di Mekah ketika umroh, ya berarti mazhab Mukidi yang kemarin itu mencampur aduk mazhab. Oke, jadi itu ya Pak Bu. Fardunya wudhu, wajibnya wudhu ada berapa tadi? 6. Yang pertama niat. Kapan niat? Ketika membasuh wajah. Di mana tempatnya niat? Di hati. Niatnya bagaimana? Niat harus pakai bahasa Arab atau tidak? Tidak harus. Malah lebih aman pakai bahasa masing-masing. Takutnya kalau bahasa Arab, ya tadi bilang alamin saja ngalamin. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Repot sampai malam. Ya toh, mending pakai bahasa sendiri-sendiri. Yang orang Cina pakai bahasa Cina, yang orang Jerman pakai bahasa Jerman, yang orang Timika pakai bahasa Timika. Niat sawudu boleh aja. Niat sawudu
lillahi ta'ala. Itu boleh. Nah, itu tempatnya dia. Oke, satu itu niat. Dua, membasuh seluruh wajah. Seluruh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, urut. Nah, urut itu tertib. Tertib itu urut. Nah, ada pertanyaan? Monggo. Mas siapa namanya biar saya kenal juga. Jangan lupa nomor WA-nya. Hidung, kumur, telinga 3 kali, dan baca basmalah dan lain-lain itu berarti tidak wajib. Pokoknya selain yang 6 tadi berarti tidak wajib. Jenengan mengerjakan 6 tadi itu sudah sah, tapi belum dapat sunnah. Kalau mau dapat sunnah, nanti ada pasal sendiri yang membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Yang penting tahu wajibnya dulu. Jadi yang wajib itu nggak basuh, nggak ngusap telinga boleh nggak? Boleh, sah. Karena tidak wajib. Ada lagi yang mau tanya? Masalah penggunaan media. Sebagai contoh kita punya kolam, ya. Kan nggak punya tim. Mungkin apa? Ember atau kolam? Di kolam dulu katakanlah di sini ada disediakan tempat duduk katakanlah dengan ember kecil. Umpama katakanlah yang tidak pakai ember, umpama ada yang pakai gayung. Karena kan ini kan berarti kan nggak ngalir ya, umpama nggak kontinu. Begitu juga seandainya ada pakai medianya ember saja, kita kalau pakai sedikit, itu kira-kira volume dari air itu cukup enggak atau ada persyaratan lain? Ini berarti Pak Samsidin kemarin nggak berangkat. Nah, harusnya kalau nggak berangkat itu berangkat lewat streaming. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena Pak Samsidin yang rekam dari begini kalau belum ada tim ini Pak. Kalau belum ada tim ini begini. Oke. Jadi apakah kita berwudu harus pakai air yang mengalir? Tidak. Wong kita wudu pakai air santri, ini 1 botol bisa untuk 3 kali ini Pak. Ini 1 botol ini bisa untuk 3 kali wudu. Kalau tahu caranya dan yang dibasuh yang wajib saja. Ya. Perlu saya praktek? Hah? Perlu nggak? Saya kok akan meninggal ini. Ya. Nggak usah. Oh iya, ambil apa ya? Padahannya. Nah, ini aja. Ini yang hijau. Ini tutorial wudhu yang wajib-wajib saja. Nah, kondisi air lagi kayak Palestina begitu. Iya. Lagi pelit air, pelit air. Kalau hajian itu. Atau lagi di pesawat, atau lagi ya ada air sedikit. Nah ini separuh ya, separuh. Kita wudhu yang wajib-wajib saja. Jadi yang wajib pertama apa? Pertama kedua niat dan membasuh wajah.
Kaki membasuh adalah mengalirkan. Kita cukup alirkan saja. Pastikan tangannya suci ya. Ini kan tangannya suci, nggak habis megang-megang yang najis. Ini sudah mengalir Pak. Ini kan ada genangan loh. Berarti sudah bisa mengalirkan air, sudah bisa dipakai untuk membasuh. Dalam hati niat saya wudu lillahi ta'ala. Yang penting jangan lepas. Sudah. Ya. Ini terbasuh semua Pak. Dari atas ke bawah. Oke. Selesai berapa fardu? 2. Sekarang fardu berikutnya yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ini sudah bisa membasuh ya. Sudah ada genangan. Yang penting jangan sampai terlepas. Beda sama saya. Yang penting jangan sampai lepas. Itu saja. Kalau belum lepas berarti masih belum mustah. Tapi kalau sudah lepas begini dikembalikan. Tuh, oke, yang kiri sama saja begitu ya. Sekarang yang ke berapa ini? 4. Mengusap. Mengusap itu kan sedikit saja toh, Pak? Iya. Nah, ini sudah kebanyakan nih. Kasih tetangga. Selesai. Ya mau gimana? Itu sudah banyak loh ini. Ini sepertiga loh Pak. Ya kan? Tengahnya sudah keusap semua. Ini sepertiga sudah. Ya, oke. Berarti sudah 5. Kok 5 pal? Terakhir kaki. Ya kaki sama dengan tangan tadi. Sudah paham ya? Ini praktekkan walaupun 1. Oh, praktekkan tinggal 1 tanggung ya. Aku ini kok ibu-ibu ini ya. Gaya ora ya? Udah bani piro. Lah ini Pak, ini air Lah ini kenapa kok ada alirannya begini? Menandakan ini sudah pernah dipakai membasuh. Karena sudah ada aliran, sudah ada genangan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Jadi berarti segini berapa kali wudu ini? Berkali-kali. Nah, ini kalian. Dan ini Pak Bu, ini sangat bermanfaat ketika jenengan perjalanan, khususnya lagi umroh. Contoh, jenengan lagi umroh tawaf. Tawaf itu kan harus punya wudu. Kalau yang lain nggak punya wudu nggak apa-apa, lagi sa'i pret nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tawaf harus punya wudu. Lagi tawaf lagi 4 putaran, set, langsung ngepret, pret. Terus itu mau cari tempat wudu di mana Mas? Jauh, bisa pingsan itu. Ya toh, harusnya minggir. Kalau jenengan bawa aqua begini, langsung saja mainkan model irit. Kan begitu. Setelah 4 lanjutkan lagi. 5, 6, 7 juga harus ulangi. Gitu loh. Paling aman lagi pakai semprotan Pak Bu. Kispray. Dengan tahu toh? Kispray. Nah, itu malah lebih simpel lagi. Kalau ini nanti ini agak ribet. Kalau pakai kispray itu malah enak sekali. Jadi contoh,
besok bawa spray ya, kalau mau praktek. Pokoknya sejenis spray lah yang buat nyemprot. Caranya gimana? Ini semprot. Kan sudah ada genangan air begini toh. Jangan lihat dulu. Kalau belum lihat kan berarti hukumnya belum ada. Masih air mutlak, ya toh? Air murni. Sudah semprot, setelah semprot, kemudian kita tempelkan tangan kita, niat saya wudu. Ya, selesai. Tangan juga gitu, semprot dulu semuanya. Baru itu malah lebih praktis, lebih meyakinkan. Itu loh. Jadi dengan biasa orang Indonesia sih masalahnya ya berhadapan dengan banyak air, nggak dihabiskan malah bikin bencana ya. Kalau Indonesia kan begitu. Kalau ditampung malah bikin bencana kan begitu. Nah, kalau menjenengan di Arab, makanya di dalam pembahasan fikih salah satu yang dimakruhkan di dalam wudhu adalah berlebih-lebihan di dalam memakai air. Itu malah makruh. Kalau irit itu malah bagus. Karena air ini bisa digunakan untuk yang lain. Allah pengen mengajarkan bahwa untuk ibadah itu nggak perlu boros-boros. Nggak perlu boros. Yang penting sesuai dengan prosedur. Daripada banyak tapi salah. Nah, yang penting itu caranya, bukan airnya seberapa, tapi cara wudhunya bagaimana. Sama dengan rokok, kan begitu. Kalau tahu caranya itu bisa enak ya pasti. Tapi kalau nggak tahu caranya, baru nyedot sebentar aja sudah batuk. Itu karena nggak tahu caranya. Makanya ngaji itu penting supaya kita tahu caranya ibadah. Sudah nggak ada. Dan ini terakhir nih. Jadi kan numpang dibisikin ke Pak Haji Sultan kalau mau tanya. Karena sudah 3 ini. Jadi begini Gus, sekarang kita menggunakan keran wudhunya. Begitu kan kita ambil pertama, dan berikutnya ambil lagi kan. Untuk yang ketiganya maksudnya untuk yang kedua. Nah ini kan kita nggak tahu ada tetesan ke sini. Kira-kira gimana tuh? Ada tetesan di mana? Tetesan kan kita nggak tahu mungkin dari wajah atau dari ini netes gitu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau tahu tumpahkan dulu, ambil lagi. Ya, kalau tahu tumpahkan dulu, ambil lagi. Terus ada lagi nih Pak, Bu. Ini keuangan murah ini Pak, Bu. Tangan bisa kita jadikan gayung. Yang penting dia dengan niat. Saya niat menjadikan tangan ini gayung. Ya, kalau itu tangan sudah tidak ada hukum mustakmal. Contoh, ada air cuma seember. Itu belum ada 2 kula. Belum ada 2 kula. Harusnya kalau ketetesan 1 mustakmal saja dia sudah mustakmal. Kan begitu? Kalau kita niat, ini tangan saya jadikan gayung, itu kita masukkan, kita buat aja, kita masukkan lagi nggak apa-apa. Karena ini tangan ini hukumnya hukum gayung, karena sudah kita niati tangan kita menjadi gayung. Gitu. Nah, kalau dalam fikih itu gitu. Kadang kita mikir kok koyo direkayasa, kan begitu. Memang fikih itu penuh dengan rekayasa. Penuh dengan rekayasa, tapi rekayasanya tidak sampai keluar dari nasnya Allah atau dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Seperti itu. Semua penuh dengan rekayasa. Kayak tadi wajah, kan di Quran enggak disebut membasuh seluruh wajah. Kan tidak pernah disebut begitu. Hanya wajah. Baghusilu wujuhakum. Basuhlah kalian wajah-wajah kalian. Nah, wajah ini kan, ini kalau setengah wajah bukan Pak? Wajah. Kalau sepertiga wajah. Semuanya juga wajah. Karena harus semua. Nah, kan begitu. Nah, itu rekayasanya Imam Syafi'i karena kehati-hatian, daripada nanti sepertiga nanti takut nggak sah, mending semua. Kalau semuanya sepertiganya juga ikut. Kalau sepertiga semuanya tidak ikut. Seperti itu loh. Jadi intinya fikih itu ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada pertanyaan, japri. Setelah ditutup, takutnya ibu-ibu ada yang mau
apa ya toh acara tidur nah, nanti japri saja atau sambil ngopi di sini santai-santai. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahali ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wal firana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah